di luar ya kan. Sekarang kita mau bahas tentang hubungan internal antar komunitas. Karena dalam satu komunitas pasti harus ada hubungan yang erat ya. Nah, gimana sih caranya memperbaiki hubungan antar teman ya kan? Di Yuk Muslimah sendiri ada kegiatan yang namanya kita bagi-bagi hijab ya, Yuk Zam-Zam. Semasa bagi-bagi hijab itu kita saling sharing, terutama kemarin pandemi ya Mbak Ica ya, kita hanya by virtual saja, by Zoom kalau mau kita meeting atau silaturahim bersama Yuk Muslimah. Kemudian ada satu momen yang mana kita bisa berkumpul, di mana kumpulnya itu tidak hanya nongkrong atau ngobrol-ngobrol basa-basi, tetapi yang berfaedah. Ya, seperti apa? Seperti bagi-bagi hijab. Kita mengumpulkan, kita menjadi penerima utama dari teman-teman siapapun yang mau berbagi hijab, baju muslim yang layak pakai, untuk kita sortir, untuk kita bagikan kepada teman-teman atau warga sekitar yang betul-betul membutuhkan. Itu Mbak Ica, tidak hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja. Nongkrong yang berfaedah mungkin seperti itu ya, Hadia, maksudnya Hadia. Termasuk ada nggak sih pengajian rutin yang dilakukan untuk mempererat hubungan juga? Karena kan kita nggak harus hubungan sosial saja yang baik ya, hubungan dengan Allah juga harus baik dengan benar kan? Betul sekali Mbak Ica. Apalagi kita membawa nama muslimah ya kan. Nah, gimana cara memperbaiki muslimah menjadi karakter muslimah yang sesungguhnya? Harus memperbaiki dari internalnya sendiri ya Hanim ya. Gimana Hanim? Baik ada event atau tidak ada event, kita mengupayakan dalam 1 bulan itu ada pertemuan. Kalau terkhusus di bulan Ramadan, kita mengadakan khataman ya? Iya, khataman Al-Quran, bagi takjil, buka bersama, kemudian dilanjutkan penguatan cas iman, chargers iman. Kita saling sharing, tausiah, berbagi pengalaman juga selama Ramadan ini apa saja yang sudah dilakukan gitu. Poin utamanya adalah kita fokus dalam satu agenda ini sudah khatam 1 Al-Quran. Terus untuk kegiatan per minggu apakah ada pengajian rutin? Terus ustadzanya itu dari siapa? Apakah dari kenalan dari komunitas sendiri atau sengaja memanggil ustadzah lain untuk memberikan siraman rohani gitu kan? Untuk pengalaman seperti itu kita akan upayakan dalam waktu dekat Mbak Ica, karena mengingat kemarin kan kita terbatas melalui pandemi ya. Tapi selama pandemi kita tidak terhenti aktivitas di Yuk Muslimah. Kita melakukan beberapa webinar. Di antaranya itu yang menggugah inspirasi, menggugah rohani. Salah satunya kemarin kita bekerja sama dengan Putri Muslimah Indonesia yang ada di Jakarta. Oke. Terus untuk kegiatan itunya, pengajiannya gimana? Untuk tetap ya melalui webinar? Ya, kegiatan pengajian kita sebelum melakukan web, kita mungkin saling sharing, saling berbagi pengalaman, dan kemudian ada sedikit siraman rohani, bukan siraman rohani ya Mbak Ica ya, mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman yang menggugah iman. Oke, jadi emang seru ya kalau berbicara masalah komunitas itu bukan semata-mata tentang komunitas ya, bagaimana kita bisa mencari teman baru ya kan Hanim ya kan. Soalnya di situ kita juga nggak bicara teman juga, berbicara keluarga. Satu komunitas itu kan bisa menjadi keluarga Hanim ya. Jadi harus kita mengajak kebaikan kepada teman-teman kita atau keluarga kita melalui komunitas itu dengan cara kita dikasih siraman rohani, dan kita nggak hanya melakukan kegiatan sosial saja ya kan. Oke. Balik lagi ya, untuk tujuan komunitas ini apa sih dibangun? Tujuan utama komunitas ini? Tujuan utama komunitas ini tuh ya mungkin agak keras lagi dong, biar pemirsa itu lebih cetar, biar lebih dengar gitu loh. Tujuan komunitas ini tuh dibangun untuk bagi muslimah Sidoarjo agar kita tuh di organisasi ini tuh mengerti bagaimana caranya menjadi wanita muslimah yang baik gitu, dan tidak hanya beauty pageantnya aja gitu, tapi juga brandnya kita diasah gitu di situ ya Hanim ya. Iya, menambahi dari jawaban Yu Zam-Zam Mbak Ica, Yuk Muslimah sendiri tujuan awal didirikannya adalah menjadi wadah bagi remaja-remaja muslim yang kedepannya tidak hanya Sidoarjo tetapi hampir seluruh kabupaten-kabupaten yang di Jawa Timur semoga bisa terinspirasi dari adanya Yuk Muslimah ini. Salah satu kegiatan yang alhamdulillah bisa menginspirasi teman-teman di sekitar kita adalah kegiatan asap malam.
dia saja perempuan-perempuan bisa gitu. Kenapa kita yang ada manpowernya, kenapa kita tidak bisa bergerak gitu. Akhirnya menginspirasi alhamdulillah teman-teman di sekitar kita. Kemudian hadirnya Yuk Muslimah ini menjadi tempat untuk lahirnya generasi-generasi hebat dari kalangan muslimah, yang mana kadang ada perempuan itu yang tidak berhijab, yang belum berhijab, karena sudah melihat oh Yuk Muslimah seperti ini ya, organisasi seperti ini ya, bergerak di bidang ini ya. Akhirnya mereka ingin masuk Yuk Muslimah. Saya memperbaiki diri, saya mau berjilbab yuk gitu. Saya mau daftar, saya mau pakai jilbab ya? gitu. Dan itu saya menjumpai tidak 1-2 kali Mbak Ica. Kebetulan saya kan yang memanage akun Yuk Muslimah, begitu juga dengan Yuk Zamzam, dibantu dengan Yuk Zamzam. Banyak beberapa DM yang masuk, termasuk japri ke saya pribadi. Saya belum berjilbab, apakah saya bisa ikut Yuk Muslimah? Tapi saya ingin memakai jilbab karena Yuk Muslimah. Ditekankan lagi supaya teman-teman di luar sana yang belum berjilbab, bukan berjilbab karena Yuk Muslimah ya, tetapi semoga dengan adanya Yuk Muslimah ini menjadi langkah awal start bagi mereka untuk istiqomah menggunakan jilbab. Kalau memberikan contoh, kalau mengajak orang, kalau kita frontal, pasti orang itu akan menolak. Betul Nah, sekali, dengan cara kita memberikan contoh yang secara nggak sadar ya kan, dengan didirikan komunitas ini, kita tuh sebenarnya itu dakwah secara tersirat ya nggak sih? Iya, Nah, sekali, Mbak. itu berarti pahalanya itu insya Allah mengalir ya. Apalagi mengajak muslimah yang seharusnya identitas muslimah itu kan berhijab ya kan, tapi dengan komunitas ini mereka sampai ingin berhijab, bukan berarti gara-gara Yuk Muslimah ini sendiri kan, tapi tetap kamu harus menginspirasi teman-teman yang lain Hanim dan Zamzam ya, biar mereka sama-sama sadar kalau hakikat muslimah itu adalah identitas ya, lebih ke identitas muslimah itu adalah berhijab. Kan? Bukan berarti kita mengejudge ya orang yang nggak berhijab bukan muslimah, bukan ya kan. Seperti itu Hanim. Oke, untuk satu kali acara Hanim biasanya itu budgetnya berapa sih kalau di rank-rank ya? Kebetulan dalam event terutama di kami ada yang namanya pemilihan Yuk Muslimah Sidoarjo, setiap tahunnya dilaksanakan untuk meregenerasi dari anggota-anggota Yuk Muslimah untuk memperluas lagi jangkauan kebaikan kita. Hanim, kalau saya bilang untuk masalah, maksudnya itu untuk budget kegiatan sosialnya. Oh, budget kegiatan sosial. Untuk budget kegiatan sosial setiap scope itu berbeda. Kalau bidang sosial, pendidikan, dan kemudian ada bidang, kalau pendidikan bagi dua kan Mbak Ica, ada pendidikan umum dan pendidikan Al-Quran. Untuk Al-Quran sendiri kita tidak pernah menutup orang untuk bersedekah, terutama untuk Al-Quran kita tidak menutupi, seluas-luasnya bebas. Untuk di bidang asap malam sendiri, bagi-bagi nasi sebenarnya juga fleksibel Mbak Ica. Tetapi untuk setiap malamnya kita hampir terkumpul sekitar 1 juta. 1 juta untuk setiap kegiatan minggunya, sosial. iya, setiap minggunya. Dan orang-orangnya emang benar-benar tergugah ya gara-gara Putri Muslimah ini ya. Yuk Muslimah Sidoarjo. Nah, kira-kira untuk merekrut member, apakah ada acara tiap tahunnya atau bagaimana Hanif untuk menambah anggota biar Yuk Muslimah lebih banyak lagi, biar banyak juga yang lebih memotivasi orang lain. Kira-kira ada acara apa ya Hanif untuk membuat wanita-wanita itu sadar gitu? Lebih tepatnya kita tidak membuat sadar ya Mbak Ica, tetapi kita berusaha menebar kebaikan dan semoga dari kebaikan itu menginspirasi banyak mereka. Nah, salah satu kegiatan kita, bagaimana cara kita untuk memperluas jangkauan lagi, memperluas sayap kita di bidang inspiring. Itu ada yang namanya kita setiap tahunnya mengadakan pemilihan Yuk Muslimah Sidoarjo. Nah, kebetulan juga tahun ini kita juga merekrut pendaftaran Yuk Muslimah Sidoarjo tahun 2021. Dibuka sampai tanggal berapa Yuzam? Sampai tanggal 26. 6 November ini. Kita tidak hanya di bidang beauty pageant di Skup Sidoarjo saja Mbak Ica, kita melebarkan skup lagi di wilayah Jawa Timur, ya. Yuk Muslimah Jawa Timur. Kira-kira pesertanya siapa saja Dik? Pesertanya diikuti dari setiap kabupaten yang bergelar Duta Wisata Yuk, di antaranya 8 kabupaten. Sedikit saja saya sebutkan, di antaranya Lamongan. Sepertinya seru sekali ya kalau dikulik lagi. Tapi kita akan kembali ya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.